Bab 10b. Bagaimana? Rasanya enak bukan? Wajah Anjani terlihat mulai berkeringat, ketika menikmati seporsi nasi goreng setan yang pedasnya ampun-ampunan. Benar. Mereka menikmati makan malam di warung tenda kaki lima, yang katanya punya menu makanan terkenal seantero dunia kuliner. Gadis itu terlihat tidak malu dengan segala atribut aneh yang melekat di tubuhnya. Meski hal itu sesungguhnya sangat menarik perhatian semua orang. Atau karena gadis itu datang dengan seorang pria tampan seperti dirinya? Sepertinya penyakit akut Panji kumat lagi. Entahlah. Bahkan pesona Panji seolah memudar jika bersama dengan gadis itu. Di tenda kaki lima, memangnya siapa yang mengenalinya? Orang-orang itu pasti hanya berpikiran satu hal. Mereka adalah pasangan dari keluarga kaya yang kurang kerjaan. Mengapa begitu? Tidak ada alasan bagi pasangan rupawan itu makan di pinggir jalan, kecuali jika mereka ingin mencari sensasi. Jika Panji adalah bintang di kalangannya, maka ia patut bersedih hati dengan menangis 7 hari 7 malam. Di sana, di tempat para orang biasa berkumpul dengan segala atribut apa adanya, Panji bukanlah siapa-siapa. Dirinya tidak lebih dipandang sebagai salah satu orang berada, yang ingin menikmati suasana hidup sebagai orang kebanyakan. Tapi alih-alih malu dengan sekitar, pria itu justru merasa menikmati kesempatan dan kebebasan baru. Ternyata Anjani tidaklah seburuk perkiraannya selama ini. Gadis itu tidak memilih makan di restoran bintang 5. Pilihannya justru jatuh pada warung tenda sederhana, dengan suasana bersahabat. Panji terlihat meringis histeris. Sepertinya ia teringat dengan perutnya yang baru saja sembuh. Ia memang menyukai masakan pedas, bahkan masakan dengan bumbu banyak cabai itu menjadi salah satu menu andalan di restorannya. Tapi untuk malam ini, ia hanya mampu menyantap nasi putih dan ayam goreng tanpa sambal. Air liurnya sudah meleleh, terlebih dengan cara makan Anjani yang begitu barbar. "Memangnya kamu sering datang kemari?" tanya Panji, yang berusaha mengabaikan cara makan Anjani yang jauh dari anggun. Gadis itu tetap saja melanjutkan makan, meski sudah tahu rasa menunya yang pecah di mulut. 1 sendok nasi, 3 tegukan teh hangat. Anjani sudah menghabiskan 2 gelas besar minuman tanpa gula itu, dan sekarang sudah masuk ke gelas ketiga. Bulu kuduk Panji sudah dibuat merinding bisko, tapi apa daya karena Anjani sendiri seperti kesetanan. Seolah makanan itu adalah menu pertama yang ia temukan, setelah 1000 tahun bertapa di pulau tanpa apapun. Ini warung tenda langganan omku. Gara-gara sering kesini bersama beliau, aku ketagihan deh dengan menu nasi goreng setan ini. Anjani menyuapkan sendokan terakhir dengan mata berair, dan tangannya segera terangkat menutupi mulut begitu sendawa besar meluncur dengan merdu. Setelahnya, gadis itu hanya meringis tidak berdosa. Entah ya, meski pedasnya tidak ketulungan tapi aku tidak pernah kapok mencobanya. Kalau tempo hari kamu tidak meracuniku, aku juga ingin mencobanya. Panji terlihat kesal. Tangannya menjauhkan piring yang masih berisi setengah porsi makanan miliknya. Sepertinya pria itu tidak bernafsu lagi menikmati menunya. Ia malah mulai menyelonjorkan kaki, dan menikmati pemandangan kendaraan berlalu lalang dari pintu tenda. Anjani menunduk dengan perasaan bersalah, tetapi ia juga tidak mungkin melupakan ucapan keras pria itu tempo hari. Salah sendiri. Siapa suruh berkata kasar begitu kepada seorang wanita? Seharusnya kamu juga tidak pergi dengan lelaki itu. Apa yang kalian lakukan di tepi pantai selarut itu, hah? Panji melirik sejenak ke kanan kirinya. Beberapa pasang mata tengah memperhatikan mereka dengan sorot penasaran. Anjani mengerjap sejenak demi mendengar pengakuan Panji. Pantai? Dari mana Mas tahu kalau kami pergi ke pantai? Sebaiknya kita bahas nanti.
Kita keluar saja dulu, ya. Kasihan banyak yang sudah antre. Tanpa menghiraukan Anjani yang hendak memprotes, pria itu segera berdiri dari lantai lesehan. Panji kemudian membayar dan segera keluar dari warung tenda itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Sial! Sekarang apa yang harus kamu jelaskan kepada gadis itu? Bahwa kamu ternyata sudah menjadi tukang kuntit. Panji masih mondar-mandir di samping mobil baru Anjani, ketika sudut matanya melihat gadis itu keluar dari warung dengan wajah setengah tertekuk. Panji terdiam di tempat seperti maling jemuran yang ketahuan. Anjani memperhatikan dirinya dengan tatapan menghunus, seolah ia benar-benar ingin membanting dan mencincang pria itu dengan sekali tatap. Jadi, selain pergi berdua dengan Joanna, Mas juga masih sempat memata-mataiku? Mas memang keterlaluan. Selesai dengan ucapannya, gadis itu segera bergegas menuju pintu pengemudi. Sebelum masuk, gadis itu sempat menatap Panji yang masih saja berdiri tidak bergerak di trotoar. Terima kasih untuk traktirannya. Uang Mas Panji masih banyak, kan? Anjani menatap licik pada sosok Panji yang seolah mulai tersadar akan sesuatu. Mas Panji pulang naik taksi saja ya, karena aku malas pulang berdua dengan seorang stalker kurang kerjaan. Kamu tidak serius, kan? Panji terbelalak kaget begitu Anjani menghidupkan mesin mobil. Pria itu mengetuk kaca pintu penumpang. Tetapi sepertinya sang istri tidak ingin bersusah payah membukakan pintu. Ia benar-benar tega meninggalkan dirinya di pinggir jalan, sendirian. Pada akhirnya Panji terpaksa menghentikan laju taksi pertama yang lewat di depan hidungnya. Awas kamu, tunggu pembalasanku. Kemarahan Anjani sudah pada level 11. Dunia seakan sudah dibutakan dengan kekesalan yang mengendap di dalam hati. Ia masih tidak mengerti dengan kemarahan Panji. Rasanya sangat tidak masuk akal, jika pria itu rela bersusah payah menguntit hingga ke pantai. Pria itu sungguh kurang kerjaan. Jika Panji dapat melenggang seenak jidat dengan mantan kekasihnya, mengapa Anjani tidak boleh menikmati kebersamaan dengan sahabatnya sendiri? Anjani justru merasa bingung dengan pemikiran, bahwa entah mengapa rasanya ia tidak lagi menginginkan Nara. Semangat menggebu, cinta yang dulu mengendap untuk pria itu, seakan menghilang pelan-pelan seiring berjalannya waktu. Baginya sekarang, Nara tidak lebih hanyalah teman seperjuangan. Hanya karena mereka satu profesi dan satu tempat kerja, hingga kebersamaan itu harus terjalin kembali. Ia justru mulai memikirkan alasan konyol Panji ikut campur dalam kehidupannya. Jelas-jelas pria itu sudah melanggar batas perjanjian bilateral di antara mereka berdua. Anjani memegang setir dengan erat. Ia bahkan bertekad akan merobek-robek kertas perjanjian konyol itu jika sudah sampai di rumah. Jika Panji bebas melenggang dengan Joanna dan kekasihnya yang lain, mengapa dirinya tidak boleh? Rumah? Gadis itu seperti baru tersadar dari sesuatu, dan ia segera meminggirkan mobil dengan perasaan kacau. Jalur yang sedang ia tempuh bukanlah jalan menuju rumah Tante Lia, melainkan jalan yang akan membawanya ke rumah milik mereka berdua. Panji sudah membuat hidupnya kacau. Bukan seperti ini pernikahan yang ia impikan dahulu. Sebagai gadis yang hidup bergelimang kasih sayang, tentu Anjani ingin sebuah pernikahan romantis ala dongeng pengantar tidur. Tetapi semua hanya tinggal impian. Perjodohan itu sudah membelenggu hidupnya, dengan pria paling menyebalkan di seluruh muka bumi. Ini konyol. Anjani membanting setir untuk berputar jalan. Ia memutuskan berkeliling menyusuri kota beberapa kali untuk menenangkan hatinya yang masih memendam kemarahan. Beberapa kali tampak Anjani menarik napas panjang, seolah mensugesti diri dengan segala yang berbau positif. Bukankah ia harus menjalani semuanya sebagai bagian dari takdir? Anjani yakin Om dan Tante tidak akan menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kesengsaraan.
Latar belakang keluarga Panji sangatlah bersih. Jika dirinya memperoleh Panji sebagai suami, mungkin saja itu nilai bonus. Panji sangat tampan dan jelas seorang pengusaha sukses. Bukankah seharusnya Anjani bersyukur karena dapat bersanding dengan pria itu? Ia beruntung karena diambil sebagai menantu keluarga Hadiwijaya yang sangat terkenal. Mungkin ia harus bertahan beberapa lama, meski mungkin Panji tidak akan pernah meliriknya. Anjani hanya harus berjuang mempertahankan, agar hubungan kedua keluarga tidak akan kacau karena dirinya. Kedua mertuanya sangat berharap banyak, juga kedua orang tua angkatnya. Tidak. Mungkin sikapnya harus diubah. Setidaknya pandangan Anjani terhadap Panji harus segera direvisi ulang. Mungkin ia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki hati pria itu, tetapi ia memiliki 1000 cara agar pria itu mau melihatnya sebagai seorang wanita yang memang patut untuk diperjuangkan. Kok belum masuk? Tanya Anjani datar begitu memarkirkan mobil di garasi. Dengan wajah tanpa dosa, dihampirinya Panji yang masih duduk di kursi beranda seolah sedang menunggu. Ia tidak terkejut ketika mendapati pria itu sudah berada di beranda dan pulang lebih dulu darinya, karena ia memang sengaja melakukannya. Aku menunggumu untuk membalas dendam. Sorot mata Panji di balik keremangan malam seakan begitu misterius, seolah mata seekor caetah yang tengah mengintai mangsa empuknya. Ah, apa? Anjani tergagap begitu menyadari kini dirinya telah terperangkap di dalam pesona sorot kelam kornea Panji. Pria itu melangkah gemulai menuju tempatnya terpaku, menguncinya dengan sejuta pesona bintang penghias malam purnama, begitu indah, begitu memanjakan penglihatan. Anjani mulai merasa ketakutan. Bukan jenis ketakutan karena melihat hantu, tapi sejenis ketakutan yang mampu membuat jantungnya berdebar lebih kencang seperti dilanda angin topan.